Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Effendi. Saya dari kelompok 7 ingin membuat resume mengenai materi-materi yang sudah dipresentasikan, mulai dari materi sejarah peradaban Islam di Spanyol sampai Islam masuknya di Indonesia. Baiklah, langsung saja saya membacakan materinya. Yang pertama itu sejarah peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol mencakup periode sekitar abad ke-8 hingga abad ke-15, di mana wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Moor yang sebagian besar beragama Islam. Khalifah Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran penting dalam mengembangkan peradaban ini, menciptakan pusat-pusat kebudayaan dan ilmiah seperti Cordoba. Masa kemajuannya peradaban Islam di Spanyol ditandai oleh perkembangan dalam ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan seni arsitektur. Cordoba menjadi salah satu pusat intelektual terkemukakan di dunia pada masa itu. Namun kemunduran dimulai pada abad ke-11 ketika terjadi konflik internal dan tekanan dari Reconquistas, usaha untuk merebut kembali wilayah dari tangan Muslim. Pada tahun 1492, Reconquista mencapai puncaknya dengan jatuhnya Granada dan Spanyol kembali sepenuhnya ke tangan Kristen, mengakhiri peradaban Islam di wilayah tersebut. Materi dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah muncul pada abad ke-10 di wilayah Maghrib dan Mesir. Khalifah pertama mereka adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti ini dikenal atas kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur, terutama di kota Kairo. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Aziz terjadi kemajuan ekonomi dan pembangunan proyek monumental seperti Masjid Al-Azhar. Meskipun seperti ini mencapai kemakmuran di beberapa aspek, namun kemunduran mulai terjadi akibat tekanan dari pihak luar dan konflik internal. Faktor-faktor seperti serangan tentara, salju, dan perpecahan internal menyebabkan melemahnya dinasti Fatimiyah. Akhirnya pada abad ke-12 mereka digulingkan oleh pasukan salju. Baiklah, materi dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti Murabitun atau Al-Murabit berdiri pada ke-11 di Maghrib, Afrika Utara. Mereka didirikan oleh Abdullah ibn Yasin yang memimpin gerakan reformasi keagamaan. Dinasti ini berhasil mempersatukan wilayah-wilayah di Maghrib dan Andalusia. Perkembangan dinasti ini ditandai oleh kemenangan militer dan ekspansi wilayah. Namun pada abad ke-12 Al-Murabit menghadapi tekanan dari suku Barbar lainnya dan pasukan salib Kristen di Andalusia. Hal ini menyebabkan kemunduran dan keruntuhannya. Dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad muncul sebagai penerus Al-Murabit. Mereka berhasil merebut kekuasaan pada abad ke-12 dengan memimpin gerakan reformasi keagamaan yang lebih radikal. Muwahhidun mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Al-Mansur, tetapi kemudian menghadapi konflik internal dan eksternal. Kemunduran Muwahhidun terjadi pada abad ke-13 ketika mereka menghadapi tekanan dari suku-suku Berber dan pasukan Reconquista Kristen. Pertempuran terus-menerus dan pemberontakan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Muwahhidun membuka jalan bagi berbagai dinasti baru dan perubahan politik di wilayah tersebut. Materi perang salib dan akibatnya. Perang salib terjadi karena kombinasi faktor agama, politik, dan ekonomi. Pada abad pertengahan, Eropa Kristen merespon panggilan Paus untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim selama serangkaian ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Salib. Periode Perang Salib umumnya dapat dibagi menjadi 4 gelombang utama, dimulai pada akhir abad ke-11 hingga awal abad ke-13. Akibat Perang Salib mencakup perubahan politik dan sosial di Eropa dan Timur Tengah. Meskipun beberapa kota di Levan tetap di tangan negara-negara salib, dominasi Muslim atas wilayah tersebut kembali terjadi. Selain itu, hubungan antara dua dunia Kristen dan Islam semakin tegang.
Peran salib juga memicu perubahan ekonomi dengan adanya pertukaran budaya dan perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Materi dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang didirikan oleh prajurit budak atau Mamluk di wilayah Mesir pada abad ke-13. Dinasti ini pertama kali muncul setelah kudeta yang dilakukan oleh Mamluk terkemuka Al-Muzaffar Salah ad-Din pada tahun 1250. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk melibatkan stabilitas politik dan ekonomi, serta perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Mamluk juga berhasil menghadapi ancaman dari luar, termasuk serangan dari Mongol dan kampanye salib. Namun kemunduran mulai terjadi pada abad ke-16 ketika Kesultanan Utsmaniyah mulai menyerang wilayah Mamluk. Pada tahun 1517 Sultan Selim dari Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan Mesir, mengakhiri dinasti Mamluk dan menandai akhir kemerdekaan politik mereka. Kehancuran dinasti Mamluk membawa akibat bagi sejarah Mesir, meskipun beberapa elemen dari warisan mereka tetap ada dalam seni dan arsitektur Mesir hingga saat ini. Materi kerajaan Utsmani, Safawi dan Mughal. Proses awal terbentuknya 3 kerajaan besar Islam dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Khalifah pertama adalah Abu Bakar, memimpin penaklukan Arab terhadap wilayah sekitar Arab Saudi dan Levan. Kekhalifahan terus berkembang di bawah kepemimpinan Umar dan Utsman. 3 kerajaan besar Islam yang terbentuknya kemudian adalah Kekhalifahan Umayyah dengan pusat di Damaskus, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan Kekhalifahan Utsmaniyah di Istanbul. Mereka mencapai puncak kejayaan pada periode masing-masing, memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Namun, faktor internal dan eksternal menyebabkan kejatuhan mereka. Pada abad ke-8, Kekhalifahan Umayyah runtuh karena ketidakpuasan dan perpecahan di dalam. Abbasiyah muncul sebagai penggantinya. Namun pada abad ke-15, Mongol menyerbu Baghdad, menyebabkan keruntuhan Abbasiyah. Kekhalifahan Utsmaniyah mencapai puncaknya pada abad ke-16, tetapi kemudian melemah karena tekanan eksternal dan kekakuan internal. Faktor seperti penaklukan Eropa dan kemunduran ekonomi menyebabkan mereka tertinggal dalam perkembangan teknologi strategi militer. Pada akhirnya, faktor seperti politik internal yang tidak stabil, serangan asing, dan kemunduran ekonomi berkontribusi pada keruntuhan 3 kerajaan besar Islam. Materi Islam masuknya di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik pada abad ke-7 hingga ke-14. Faktor-faktor yang mempermudah Islam diterima oleh masyarakat di Indonesia meliputi toleransi agama, adanya persamaan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, dan peran ulama dalam menyebarkan agama dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya setempat. Baiklah, itulah hasil resume saya. Terima kasih.